Ini materi yang akan kita bahas untuk pagi ini tentang reaksi inti. Ini nanti ada persinggungan di mapel fisika juga ada. Sudah kelihatan ya? Nah, tadi di video sudah dijelaskan tentang reaksi nuklir, reaksi inti. Nuklir berasal dari kata nukleus yang artinya inti. Jadi inti atomnya itu ditembak oleh si neutron ini, ya. Nanti dia akan pecah menjadi 2, kemudian akan pecah menjadi 4, setelah itu 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Dalam hitungan detik dia akan terjadi reaksi yang sambung menyambung. Karena terjadinya di inti atom, maka dikatakan sebagai reaksi inti atau nukleus. Nah, di dalam nukleus itu ada partikel proton, neutron, dan elektron. Sebelum ditembak oleh neutron, partikel itu bersifat stabil, maka dikatakan di sini ada kestabilan isotop. Kestabilan isotop dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah neutron dan protonnya. Ya. Proton itu elektron yang bermuatan positif. Kalau neutron itu partikel atom yang netral. Isotop bersifat semakin stabil jika perbandingan antara neutron dan protonnya mendekati angka 1. Jadi kalau neutron dibagi proton hasilnya 1, berarti isotop atom itu dikatakan stabil. Dikatakan stabil. Kita lihat kestabilannya seperti apa. Nah, ini perbandingannya. Nah, selama ini sudah ditemukan sebanyak 118 unsur. Nah, ini 118 unsur. Setiap unsur punya proton, neutron, elektron yang berbeda-beda. Nah, dari sini dapat digambarkan, perhatikan ini. Ternyata nomor atom 1 sampai 20, 1 sampai 20 itu masih normal. Artinya apa? Perbandingan neutronnya dibagi protonnya itu masih mendekati 1. Tetapi semakin besar nomor atom, perhatikan gambar merah ini, maka akan terjadi penyimpangan. Harusnya kan ini, yang ikut biru ini. Harusnya biru ini. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan neutron sama protonnya itu akan bergeser. Tidak seperti teorinya. Ya, gitu. Nanti ada yang di atas garis pita kestabilan seperti ini, ada yang di bawah garis pita kestabilan. Jadi yang merah itu dikatakan stabil, yang atas itu di atas, nanti ada juga yang di bawah seperti ini. Jadi perbandingan neutron dan neutronnya atau proton nomor atom. Contoh di sini kita punya isotop hidrogen. Hidrogen di sini ada 3 jenis, sama-sama nomor 1, tapi nomor masanya ada yang 1, ada yang 2 dikatakan sebagai deuteron. Dia hidrogen tapi namanya deuteron isotopnya. Kemudian ada hidrogen yang nomor masanya 3, namanya triton. Dari kata 3, triton. Jadi ini hidrogen, ini deuteron, ini triton. Kesemuanya ini adalah isotop hidrogen. Perbandingan, lihat. Neutron adalah apa? Nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 1 dikurangi 1, 0. Yang nomor 2, 2 dikurangi 1, 1 neutronnya. Kemudian yang ketiga, 3 dikurangi 1, 2. Nah, kemudian hasil 0, 1, 2, 3 ini, kalau kita bandingkan dengan Z-nya, nomor atomnya, Z itu bisa nomor atom, bisa nomor proton, bisa elektron. Ya. Ini 1, ini 1, 1. Maka perbandingannya adalah ini. 0 banding 1 kurang dari 1. 1 banding 1 sama dengan 1. Dikatakan stabil. Sifat isotop ini. Kemudian 2 banding 1 lebih dari 1 dikatakan tidak stabil. Jadi perbandingan NP proton sama neutron, kalau di bawah 1 juga tidak stabil, di atas 1 juga tidak stabil. Apa akibatnya kalau suatu isotop tidak stabil? Dia akan mudah bereaksi.
ya, akan mudah bereaksi. Jadi contohnya reaksi inti tadi, dia sengaja dibikin tidak sama dengan 1 NP-nya. Maka reaksinya akan sangat cepat sekali. Perhatikan tabel yang ada di gambar itu. Manakah yang lebih stabil antara dua isotop karbon berikut? Itu ada isotop karbon 12 dan isotop karbon 14. Langkah pertama adalah mencari apanya ini? Halo? Mencari? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Langkah pertamanya tadi sama dengan dicontoh adalah mencari neutronnya dulu. Neutronnya itu diperoleh dari nomor massa yang atas. 6C12, Pak. Iya, oke. Kita ke pennya dulu. Berarti ini tinggal dicari neutronnya. 12 dikurangi 6, 6 neutronnya. Ini 14 dikurangi 6 berapa? 8, gitu ya. Itu neutronnya. Kemudian silahkan N banding P. Yang pertama berarti 6 banding 6, berarti sama dengan 1. Berarti yang ini stabil ya. Kemudian yang isotop C14 berarti berapa itu? 8 dibagi 6. Lebih besar dari 1. Berarti yang ini yang tidak stabil. Ini yang stabil. Oke. Kita buka sih isinya apa sih? Ada nggak isinya? Nah, seperti itu. Jadi langkah melihat isotop stabil atau tidak adalah dengan pertama mencari neutronnya dulu, setelah itu kita bandingkan neutronnya dengan protonnya atau Z-nya, nomor atomnya. Gitu saja, sangat mudah. Oke, kita lanjut. Jadi isotop yang stabil adalah isotop C12. Makanya sampai sekarang para ahli kimia bersepakat menggunakan isotop karbon 12 ini sebagai dasar perhitungan umur fosil, ya, berdasarkan umur fosil. Jadi kita seperti kemarin ditemukan batu bata di daerah Mojopahit, bekas Mojopahit, ya, mana itu? Mojokerto. Berdasarkan radioisotop karbon C12 ini bisa dicari berapa umur batu bata tersebut. Ternyata ya sama dengan itu penemuan sebelumnya, sejaman dengan kerajaan Majapahit. Nanti kalau menemukan fosil banyak telur dinosaurus atau batu bara, itu bisa dilacak dengan Geiger-Mullernya berapa umur dari fosil tersebut. Oke, contoh yang kedua, manakah yang lebih stabil? Apakah isotop oksigen 16, apakah isotop oksigen 17? Silakan. 16 Yang isotop 16. Oke, berarti neutronnya adalah 8 di sini, ini neutronnya adalah berapa? 9. Sehingga hasil NP-nya yang pertama adalah 8 banding 8 sama dengan 1. Yang kedua berarti 9 banding 8 lebih besar daripada 1. Jadi sudah kelihatan dari oksigen 16 yang lebih stabil. Ini kita lihat. Mudah ya? Sangat mudah. Makanya materi-materi setelah apa kemarin? Volta, elektrolisis, Faraday, itu nggak ada ngitungnya sama sekali. Tinggal rajin baca atau tidak. Ya. Kalau di sini masih ada sedikit, tapi mudah kok. Bagaimana cara isotop tidak stabil mencapai kestabilannya? Jadi tadi ada isotop yang di atas pita kestabilan, ada yang di bawah pita kestabilan.
semuanya tidak stabil dan mereka ingin stabil. Bagaimana caranya? Ini sudah ada. Setiap isotop cenderung untuk berada dalam keadaan stabil. Isotop yang tidak stabil, yang kurang dari satu maupun lebih dari satu, berusaha mencapai kestabilannya dengan cara memperbesar perbandingan N dan Z-nya atau memperkecil harga N dan Z-nya sehingga nanti ketemu 1. Perhatikan yang tulisan merah itu. Bila harga neutron banding Z atau nomor atom diperkecil dengan cara mengurangi jumlah neutronnya atau menambah jumlah protonnya. Adapun untuk harga perbandingan neutron dan Z nomor massa, nomor atom, diperbesar dengan cara mengurangi protonnya. Kalau kelebihan di atas batas kestabilan itu mengurangi proton atau menambah jumlah elektron. Ya, seperti itu. Pak, nggak mudeng. Maksudnya bagaimana? Oke, kita lihat aja. Maksud dari kalimat merah itu bagaimana sih? Contohnya seperti ini. Yang ini adalah triton. Sorry, ini adalah helium 3 ya, isotop helium 3. Kalau di sini neutronnya adalah 1, karena 3 dikurangi 2, 1. Sedangkan protonnya, Z-nya, elektronnya itu 2. Maka perbandingan NZ-nya adalah setengah. Maka dia tidak stabil, karena di bawah 1. Ya, tidak stabil. Kemudian juga ada isotop neon. Nomor atom 10, nomor massa 10. Hasilnya adalah 1, dia stabil. Kemudian isotop besi. Neutronnya 30, kemudian protonnya 26. Hasil baginya adalah 1,15. Dikatakan tidak stabil. Kemudian bismut, nomor massanya 209. Maka diperoleh perbandingan NZ sama dengan 1. Berarti dikatakan untuk bismut ini adalah stabil. Ya. Jadi di sini ada yang stabilnya ada 2, yang tidak stabil ada 2. Bagaimana cara supaya stabil? Dia dengan cara mengalami peluruhan. Peluruhan itu artinya berkurang. Ya, meluruh. Apakah peluruhan radioaktif itu alami? Ada yang alami, ada yang tidak. Nanti ada yang buatan soalnya. Di sini, secara alami, isotop yang tidak stabil berusaha mencapai kestabilannya dengan cara meluruh, berkurang, sehingga membentuk isotop baru yang lebih stabil dengan nomor atom atau nomor massa yang lebih kecil. Maka pada peluruhan radioaktif ini akan dihasilkan radiasi, ya, berupa energi dan partikel. Tadi di film tadi didapatkan gelombang, gitu, namanya gelombang elektromagnetik. Jadi sebelum kena bomnya sudah kena energi elektromagnetik. Itu aja sudah menghancurkan. Ya. Setelah ada gelombang elektromagnetik menghancurkan, baru nanti efek bomnya tambah lagi. Jadi double-double dari film tadi. Oke. Partikel yang dipancarkan, diluruhkan tadi antara lain adalah partikel alfa. Ya, partikel alfa. Gambarnya alfa gimana ya ini? Partikel alfa itu sebenarnya adalah helium. Nomor atom 2, nomor massa 4. Jadi alfa itu boleh ditulis 2 helium 4 atau 2 alfa 4. Atau nanti disering di soal hanya ditulis alfa saja. Ya. Partikel alfa itu sebenarnya adalah 2 helium 4 atau 2 alfa 4. Boleh ditulis alfa saja. Kemudian partikel beta ditulis min 1E0. Min 1E0 atau min 1 beta 0. Ya, min 1 beta 0. Sebenarnya dia adalah elektron. Partikel beta itu adalah partikel elektron.
Kebalikan dari partikel beta, elektron adalah positron. Positron itu adalah elektron yang bermuatan positif, perhatikan. Kalau beta kan tadi negatif. Maka positron itu adalah plus 1 E0. Kalau beta atau elektron min 1 E0. Kemudian sinar gamma, ya seperti huruf J gitu Indonesia, dia tidak punya nomor atom, juga tidak punya nomor massa. Jadi 00 dia. Jadi untuk meluruh itu bisa memancarkan partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Kalau diperhatikan kode-kodenya ini nanti karena akan muncul di reaksi yang sedikit nanti. Oke. Contoh, cara menuliskan persamaan reaksi peluruhan. Peluruhan alfa. Kata ada peluruhan alfa berarti nanti dia di sebelah kanan tanda panah. Kalau meluruh berarti dia di sebelah kanan. Ya, peluruhan alfa 2, alfa 4 atau alfa saja nanti. Ya, biasanya nanti kalau sudah mahir tinggal tulis gini aja. Nah, nanti syaratnya jumlah kiri harus sama dengan jumlah kanan. Perhatikan, nomor kiri yang bawah 92. Maka kanan juga harus sama, 90 tambah 2. Kan sama kan 92. Jadi, yang bawah harus sama, yang atas juga harus sama. Yang atas 238. Maka yang kanan 234 tambah 4 kan juga 238. Nah, berarti ini contoh peluruhan alfa yang sudah betul. Yang bawah jumlahnya sama, yang atas jumlahnya sama. Harus itu, harus sama. Ya. Atau boleh dituliskan seperti ini. Kata helium boleh dituliskan sebagai alfa. Ya. Helium boleh dituliskan sebagai alfa. Jadi ini uranium nomor atom 292 itu dia akan meluruh dengan cara melepaskan partikel alfa untuk stabil. Jadi uranium itu tidak stabil. Ya, uranium itu tidak stabil. Nanti ada uranium 235, ada uranium 238. Supaya stabil, dia melepaskan ini alfanya, partikel alfanya, sehingga nanti uranium ini akan menjadi thorium nomor atom 90. Jadi nanti ini tidak ada, nih, uranium sudah tidak ada, akan menjadi siapa? Thorium. Ya. Jadi tidak hanya satu reaksi saja, seperti bom tadi itu nanti akan ada reaksinya di bawah, nanti ada contoh reaksinya. Panjang sekali, tapi dalam hitungan detik. Ya. Kalau tadi bom tadi diluncurkan dari pesawat sampai meledak itu butuh waktu 45 detik saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang B dengan cara peluruhan beta. Meluruh berarti di sebelah kanan. Jadi dia melepaskan sinar beta. Memancarkan sinar beta. Ya. Coba kita hitung. Yang bawah 6. Yang kanan, kiri 6, kanan juga harus 6. Gimana bisa 6? 7 dikurangi min 1 kan 6 juga. Yang atas 14. Yang ini sudah 14. 14 tambah 0 kan 14. Jadi jumlah bawah sama 6, jumlah atas sama dengan 14. Dia meluruh memancarkan beta. Beta itu sama dengan elektron. Ya, sama dengan elektron. Kebalikan dari positron. Kita lanjutkan. Yang peluruhan positron. Peluruhan positron. Positron itu tadi adalah elektron yang bermuatan positif, maka tandanya plus 1, E0. Sebagai contohnya, fosfor, isotop fosfor 30, itu nomor atomnya atau nomor massa itu 15, maka di kanan juga harus 15. Ini buktinya 14 tambah 1, 15. Yang atas 30, maka yang atas juga 30. 30 tambah 0, 30. Jadi jumlahnya harus sama, kiri dan atas sama-sama. Nanti fosfor ini saat meluruh melepaskan positron, dia akan menjadi silikon. Jadi sudah berubah wujud. Jadi dari atom fosfor akan berubah menjadi atom silikon.
Itu hebatnya ya, atom bisa berubah ya dengan cara meluruh. Kalau di sini dengan cara melepaskan positron. Oke, kita lanjutkan. Peluruhan sinar gamma. Ya, peluruhan sinar gamma. Tadi saya lagi, meluruh itu artinya letaknya di kanan. Ini. Gamma tadi kodenya 00. Huruf J, 00 ya. Yang kiri, ini harusnya 92 uranium. Harusnya dia, ini salah nih. Ini 92 uranium. 238. Saat dia melepaskan sinar gamma, dia akan menjadi atom thorium dan juga melepaskan sinar alfa. Jadi tidak hanya siapa gamma saja ternyata dilepaskan, juga sinar alfa juga dilepaskan. Sehingga saat kita jumlah 90 ditambah 2 tambah 0 92 sama kan? Yang atas 238. 234 ditambah 4 tambah 0 238 sama. Ya, ini sebenarnya sama. 238. Yang bawah juga sama 92. Ini contoh peluruhan sinar gamma. Ya, contoh peluruhan sinar gamma. Kemudian cara yang kelima, kalau tadi meluruh dari sebelah kanan, sekarang menangkap elektron. Menangkap itu kan dekat. Dekat dengan unsurnya, dekat dengan diri kita. Maka dia ada di sebelah kiri tanda panah. Jadi kalau ada kata menangkap, ya, dia berada di sebelah kiri tanda panah. Jumlahnya nanti diatur sama. Kiri 26 dikurangi 1, 25. Di kanan 25, ya sama ya. Kemudian yang atas 55 tambah 0, 55. Yang kanan 55. Jadi saat besi ini menangkap elektron, nanti dia akan menjadi atom mangan, tidak lagi besi, ya, tidak lagi besi, sudah akan berubah wujud menjadi mangan. Ya, hebatnya ini sangat berubah. Ya. Kita lanjut, kita uji ya. Tuliskan persamaan reaksi peluruhan radioaktif alami isotop berikut. Ya. 11 natrium atau isotop natrium 20 disertai pemancaran partikel alfa. Jadi tadi kata pemancar berarti di mana letaknya tadi? Halo? Kata partikel di sebelah kanan. Jadi dia ada di kanan. Alfa boleh 24. Boleh mana? 2 helium 4 gitu ya. Kita pakai ini aja. Berarti 11 sudah ada 2, kurang berapa di sini? Kan sebenarnya harus 11 juga. Di kiri 11, di kanan nanti juga harus 11. Jadi berapa ini? 9. 9. Oke. Yang nomor atas. Supaya 20. Ini kan 20 ya. Ini sudah punya 4, berarti kurang 16, ya kan? Ya. Nah, jadi saat natrium ini memancarkan alfa, dia akan menjadi unsur X nomor atom 9. Siapakah unsur X itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa X itu? Unsur apa X itu? Unsur yang nomor atomnya 9 adalah, harus buka tabel periodik ya kalian ya. 8 oksigen. Berarti 9 adalah fluor. Jadi X itu sebenarnya adalah unsur fluor. Kalau wujud gas, gas klorin. Ya, seperti itu. Yang B. Kita coba yang B. Ini sudah ada. Sudah ada. 9. Isotop fluor 21. Disertai pemancaran partikel beta. 9 F21. Memancarkan maka harus di sebelah kanan. Beta tadi gimana?
min 1 elektron 0, atau boleh diganti min 1 B0. Berarti gini, berapa? Ini kan 9. Sudah ada min 1, berarti di sini berapa supaya 9? Berapa? Kiri 9, kanan juga harus 9. 10. Oke, pintar. Ini 0, ini juga harus 21. Siapakah unsur Y yang nomor atomnya 10? Ada yang tahu? Waduh, ini konfigurasi elektronnya lupa ini. Ya. Nomor atom 10 adalah neon. Jadi, tolong di kimia itu mudah patokannya golongan 8A, noble gas, gas mulia. Nomor atom 2 helium, 10 neon, 18 argon, 36 tritium, 54 xenon, 86 radon. Itu aja patokannya. Sudah selesai. Inilah contoh siapa ini? Persamaan reaksi peluruan radioaktif untuk isotop natrium dan isotop fluor. Gambarnya seperti itu. Oke. Nah, ini pembahasannya. Kalau yang hitam itu diprogram, kalau yang merah di AutoCAD. Ya. Nanti tak kasih ini untuk dibelajar lagi. Oke, kita lanjut. Oke. Masih contoh menguji. Tuliskan persamaan reaksi peluruan radioaktif alami isotop-isotop berikut. Thorium, isotop thorium 90, 232, disertai pemancaran partikel alfa. Oke, 1 menit. Saya ingin mendengar jawabannya bagaimana. Sudah ada kira-kira di bukunya? Kira-kira jadi apa ya? Thorium itu akan menjadi apa ya? Kalau nggak hafal, nanti silakan lihat tabel periodiknya. Kalau nggak hafal ya dikasih X, Y, Z gitu aja. Sudah ketemu? Yang A sudah ketemu? Sudah ketemu dulu ya. Jadi dia kalau memancarkan, berarti di sebelah kanan sudah ada alfa. Tadi kan begini. 2 alfa 4. 90 kiri. Maka di sini kanan juga ada 90. 2 ditambah berapa supaya 90? 88. Gitu kan ya? 4 ditambah berapa supaya 232? Berarti berapa? 2, 2, 8. Kan gitu ya? Nah, tinggal dilihat. X, atom, nomor atom 88, itu insya Allah kalau kalian lihat di tabel periodik adalah Ra. Ya. Radium. RA. Bener ya, Ra ya? Ya. Kita coba yang B. Disertai penangkapan. Nah, beda. Penangkapan, kita menangkap itu dekat kan ya? Berarti di sebelah kiri tanda reaksi. Jadi 17 Cl isotop Cl36 plus elektron. Elektron tadi gimana? Min 1 E0 gitu ya. Iya. 17 dikurangi 1 berapa? 16. 36 dikurangi 6, 0, 36. Siapakah unsur nomor atom 16? Kalau kalian lihat tabel periodik adalah siapa? Belerang atau sulfur. Pembahasannya gimana? Oh, sama kan pembahasannya? Ya. Ini jawabannya. Yang merah itu rat-ratannya, yang kiri hitam itu hasil programannya. Oke, bisa ya? Gampang ya? Bisa. Bisa, gini tak aja. Hitung dikurangi berapa, ditambah berapa. Ah, gampang. Lanjut. Nah, ini. Ini adalah seperti yang terjadi di bom atom tadi. Tadi kan bom atom tadi kan terjadi reaksi yang sangat cepat ya. Nah, nanti ada 4 deret peluruhan, ya, ada 4 deret peluruhan. Contohnya seperti ini.
Ini mula-mula sebenarnya yang merah ini mula-mula. Yaitu siapa? Uranium 92, uranium 234. Dia sebelum stabil menjadi timbal 22206, dia itu pertama memancarkan alfa menjadi thorium. Dia memancarkan beta menjadi uranium lagi, memancarkan alfa menjadi thorium, memancarkan alfa lagi, memancarkan alfa lagi radium, memancarkan apa lagi alfa lagi menjadi polonium, memancarkan alfa lagi menjadi siapa? Siapa nih? Timbal ya. Kemudian memancarkan beta menjadi bismut, memancarkan timbal lagi, beta lagi menjadi siapa? Polonium, memancarkan alfa menjadi timbal. Mana berikutnya? Dari sini memancarkan lagi ini, kemudian menjadi siapa nih? Gak kelihatan ini. 206 timbal. Terakhir dia akan menjadi PB206 yang stabil. Ya. Untuk stabilnya ini ternyata butuh waktu 1945 sampai sekarang berapa? Berapa tahun? Sama dengan hari kemerdekaan kita kan? Jadi partikel-partikel yang ada di Hiroshima dan Nagasaki itu masih ada yang mengandung radioaktif, entah di pohonnya, entah di tanahnya, atau di gedung-gedungnya. Nah, contoh saja tahun 90 reaktor nuklir Chernobyl yang punyanya Rusia waktu itu meledak tahun 90. Ya. Sampai sekarang kota Chernobyl itu menjadi kota mati, tidak ada penduduknya. Wisatawan yang ke sana harus pakai perlengkapan khusus. Di sana hewan-hewannya, tumbuhannya mengalami mutasi gen semua. Itu untuk stabil butuh waktu yang lama. Ya, ini contoh deret peluruhan siapa ini? Uranium menjadi timbal 206. Langkahnya sangat panjang kan ini? Ya, langkahnya sangat panjang. Kita lihat contoh deret yang berikutnya. Nah, ini. Yang pertama adalah deret uranium. Ya, perhatikan awalnya dari unsur uranium nomor atom 92, 238, dia akan jadi thorium, palladium, uranium, thorium, radium, vanadium, polonium. Dan ini bisa bisa pecah menjadi actinium dan timbal. Kemudian bergabung lagi menjadi siapa nih? Polonium. Polonium bisa pecah menjadi bismut, bisa pecah menjadi polonium sama thallium. Kemudian menjadi timbal, kemudian bismut bisa pecah menjadi polonium, bisa menjadi thallium, terakhir menjadi timbal. Inilah langkah-langkah siapa? Uranium pengen stabil menjadi timbal. Kita pun untuk stabil butuh waktu yang lama. Stabilnya kita kan berarti sesuai dengan ajaran Islam kan ya. Dengan cara apa? Kalau rukun terakhir kan naik haji. Belum tentu setiap orang bisa naik haji. Butuh waktu yang lama. Ya. Belum tentu sampai tua pun orang itu bisa stabil. Ya. Maka kita selama hidup harus bisa untuk stabil. Seperti panutan kita Nabi Muhammad SAW. Kita. Atom pun ternyata sama. Untuk stabil, dia bisa meluruh. Ya, melepaskan beta, alfa, maupun yang lain, gamma. Berikutnya, contoh berikutnya, deret uranium, deret thorium. Kalau deret thorium berarti awalnya adalah unsur thorium. Ya. 90 thorium, 232, nanti endingnya akan menjadi timbal 208. Kalau tadi timbal 206 untuk deret uranium, maka untuk deret thorium stabilnya akan menjadi timbal 208. Ya. Ini pekerjaannya para ahli. Maka saya berdoa semoga di antara kalian nanti ada yang jadi fisika nuklir, ahli kimia nuklir. Soalnya saya dulu bercita-cita seperti itu, tapi nggak kesampaian. Ya. Doa saya ada penerus saya nanti yang jadi ahli fisika nuklir. Sebenarnya orang Indonesia sudah banyak yang ahli fisika nuklir dan bekerja di reaktor-reaktor atom Amerika.
nggak mau pulang karena apa? Di sana lebih dihargai, gajinya besar. Ya, kalau di Indonesia, ya seperberapanya. Kalau di sana para ahli dihargai. Yang berikutnya adalah seri atau deret neptunium. Ya, neptunium. Isotop neptunium 232 nanti akan melalui perjalanan yang panjang seperti ini. Nanti silakan dibaca, meskipun nggak jelas. Kalau nggak jelas, diperkecil ya. Terakhir nanti dia akan jadi talium 215, isotop talium 215. Ya, akan menjadi isotop terakhir ini, talium 215. Berikutnya, deret neptunium, deret aktinium. Ya. Berawal dari uranium 235, 235 atau 236 ini, ya, kalau jelas ini. Nanti saya kecilkan. Terakhir, dia akan menjadi timbal 207, insya Allah nih, 207. Untuk stabil, dia akan menjadi timbal 207. Setelah melalui perjalanan panjang dengan melepaskan siapa? Alfa, beta maupun gamma. Dulu waktu ini pasti keluar, zaman saya dulu, pasti. Dan insya Allah saya dulu hafal seperti ini, langkah-langkah. Setelah apa menjadi apa, sekarang belum lupanya. Karena udah puluhan tahun, ada 3 tahun juga. Ya. Nah, untuk meluruh, itu kan tadi ada waktu ya. Jadi untuk meluruh menjadi stabil itu ada waktu. Namanya waktu paruh. Contoh tadi, yang terbaru aja waktu tahun 2000, tsunami kemarin berapa? 2016 ya? Tsunami Aceh, itu kan efeknya kan reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang ada di Pulau Fukushima Jepang itu kan retak, kemudian terbakar, kemudian meledak kan. Dan itu sampai sekarang masih mengeluarkan radioaktif. Nah, waktu yang lama untuk menghilangkan radioaktifnya itu dikatakan sebagai waktu paruh, yaitu waktu yang diperlukan oleh radioaktif untuk meluruh menjadi separuhnya, menjadi setengahnya. Ya. Silakan, Maulana Yuda, ada apa? Izin ke belakang? Atau pertanyaan? Atau kepencet? Pencet, Pak. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, saya sangat senang, ya, sangat senang. Contoh pertama di sini, dari gambar, jumlah inti mula-mula adalah sebanyak 4.000. Sebanyak 4.000. Nanti pada suatu saat ya, nanti dia akan menjadi 0 suatu saat. Tapi saatnya tuh entah berapa tahun, ya. Kalau di sini separuhnya dari 4.000 itu ini 2.000 kan, memerlukan waktu umpamanya tahun, berarti ini adalah angka 10. Ya. Kemudian untuk meluruh menjadi 1.000-nya, separuhnya, ya, jadi energi radioaktifnya kalau pengen menjadi 1.000, dia butuh waktu 20 tahun. Untuk separuhnya lagi tinggal 500, memerlukan waktu 30 tahun. Separuhnya lagi nanti akan tinggal hitung separuh itu. Jadi kita bisa memprediksi bahwa radioisotop itu bisa hilang dalam hitungan berapa tahun dengan cara nanti ada rumusnya. Ya, namanya waktu paruh. Gampang kok nanti. Contoh seperti ini. Itu ada keterangan bahwa second, menit, jam, hari, tahun. Contoh isotop tritron. Nih. Jadi dia untuk meluruh menjadi separuhnya, dia memerlukan waktu 12 tahun. Lama ya. Isotop karbon 14 untuk meluruh menjadi separuhnya, umpamanya saya punya isotop karbon yang jumlahnya 2 gram. Kalau pengen tinggal 1 gram saja, itu butuh waktu 5.730 tahun. Lama ya. Kemudian isotop oksigen 13
hanya perlu waktu 8,710 pangkat 3 detik. Untuk oksigen sangat cepat, tidak perlu 1 detik, kurang dari 1 detik. Isotop magnesium itu meluruhnya butuh waktu 21 hari. Ya. Kemudian jam ya, dari jam. Untuk isotop fosfor itu untuk meluruhnya perlu waktu 14 hari. Belerang 88 hari. Kalium berapa ini? 10 pangkat 9 berarti miliar. Juta itu 6 kan? Nek 9 miliar. 1,25 miliar tahun. Wah, siapa yang bakal nunggu ini? Tetapi untuk isotop boron, brom, itu hanya perlu waktu 17,6 menit. Ini contoh-contoh ya. Isotop strontium 90, 27 tahun. Kemudian isotop iodin. Iodin itu bagi nanti yang orang yang menderita gondok, nanti obatnya adalah isotop iodin ini. Jadi dalam waktu 8 hari, insya Allah penyakit gondoknya itu bisa hilang, bisa sembuh. Kalau diobati sama ini, isotop iodin. Kemudian cesium, isotop cesium 137, butuh waktu 30,23 tahun. Isotop polonium 214 hanya butuh waktu kurang dari 1 detik. Tetapi unsur vanadium Rn itu butuh waktu 3, ini koma ya, bukan titik ya, 3 tahun, 3,8 tahun. Untuk radium 88, waduh, berapa ini? 10 pangkat 3, berarti 100, berapa ya? 1600 tahun ya. Thorium hanya butuh waktu 24 hari, uranium butuh waktu 4 miliar tahun. Ya, 4 miliar tahun. Sangat lama ini. Ini contoh-contohnya. Nah, inilah rumusnya. Rumus untuk menghitung waktu paruh. Ya. NT itu banyaknya zat setelah waktu sekian. N0 itu banyaknya zat mula-mula. Kemudian ini setengah, waktu paruh itu setengah ya. Kemudian N, di mana N itu adalah T dibagi T setengah waktu paruh. T itu waktunya, umpamanya tadi dari Chernobyl tahun 90 sampai sekarang berarti sudah 20 tahun ya. Berarti itu T-nya, waktunya. Ya. T lamanya radius meluruh, T waktu paruh. Ya. Rumusnya adalah NT sama dengan setengah pangkat N kali N0. Ya. Nanti ada cara cepat saya kasih tahu kan. Contoh, diketahui radiasi itu bermasa 8 mg. Beberapa hari kemudian masanya berkurang menjadi 8 mg. 8 mg. Dari 32 menjadi 8. Kemudian jika waktu paruhnya itu adalah 40 hari, waktu paruh kan separuhnya ya. Berarti 32 menjadi 16 itu butuh waktu 40 hari. Berapa lama radius itu berpeluruh? Kita lihat di rumusnya tadi. Ini keterangannya. Mula-mula N0 32. Saat meluruh tinggal 8 mg. Waktu paruhnya T setengahnya 40 hari. Berapakah T-nya? Berapakah T-nya ini? Ternyata dari rumus itu diperlukan T harganya berapa? 80. Ini pakai rumus. Ada cara tidak pakai rumus. Caranya seperti ini. Ini cara cepat. Kalian tinggal nuliskan aja mula-mula 30. Lalu separuhnya 16. Lalu separuhnya 16, 8. Itu aja ya, tinggal tulis 32, separuhnya 16, separuhnya 8. Jadi dari angka maksimum dulu menjadi angka terkecil.
Tetapi untuk waktu paruh itu nanti pastinya mulainya dari 0. Bisa mulai persen, bisa mulai angka, mulai hari, mulai tahun, tergantung soalnya. Nah, mula-mula kan 0. Tadi waktu paruh itu kan tadi dari 32 menjadi 16 kan T setengah kan 40 hari. Berarti dari 16 ke 8 juga butuh waktu 40 hari lagi. Maka ketemu 80 hari. Ini cara yang tidak ngitung atau cara cepat. Jadi saat 88 mg itu butuh waktu 80 hari. Nah, gitu aja cara cepatnya. Oke, kita cari contoh yang lain. Nah, hitunglah lamanya suatu radius YouTube yang telah meluruh jika massa sebelum meluruh adalah 50 gram. Berarti di kiri 50. Massa setelah meluruh 25 gram, waktu paruhnya 22 hari. Jadi 50 gram, itu separuhnya berapa? 25 gram. Itu ya. Pertanyaannya, hitunglah lama satu radius YouTube telah meluruh jika massa sebelum meluruh 50, massa setelah meluruh 25 gram, waktu paruhnya 2 hari. 2 hari ya, jadi 0. Ini 2. Berapa? Berapa jawabnya? Jawabnya berapa? Ya 2. Sama dengan hitungan saya ya. Nah, itu. Ini saya geser aja, saya tutup. Ini hasilnya 2, sama persis dengan hitungannya. Jadi nanti boleh pakai rumus, boleh hitungan cara cepatnya. Oke. Cara cepat, nah cuma gitu aja selesai. Ya, 50 dari 5 gram, 0,2 hari. Selesai. Ini soal SBM tahun 2005. Saya kasih waktu 1 menit. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Suatu isotop memiliki waktu paruh 10 menit. Berapakah jumlah isotop yang tersisa setelah 40 menit? Nah, silahkan. Kalau diketahui menit, ada yang udah ketemu? Silahkan, ada yang udah ketemu? Kan waktu paruh 10 menit sampai 40. Tadi kan kalau waktu menit kan dari 0 ya. 0. Kan waktu paruhnya kan 10. Berarti menjadi 10. Kemudian berapa? 30. Kan 40. Ini kan sesuai permintaan kan. Nah ini rentang ini. Ini kan 10. Ini. Nah, ditanya berapakah jumlah isotop? Jumlah isotop berarti yang terbesar. Pada dari kecil ke besar, ini kita umumnya kan adalah 100%. Separuhnya adalah berapa? 50%. Separuhnya lagi adalah berapa? 25%. Separuhnya lagi berapa? 12,5%. Ya selesai gitu aja. Kita lihat coba dulu sama. Itu kalau pakai persen. Kalau pakai angka 1 bagian, ketemu 16 bagian. Berarti 12,5% itu sama dengan 6/16 bagian. Benar kan? Ya, ini sama. Nggak perlu pakai rumus, bisa dihitung. Kalau pakai 100, nanti persen. Kalau pakai angka 1, jadi setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam belas, sepertiga 2, seperenam 64, dan seterusnya. Tergantung berapa waktu paruh yang ditanyakan, berapa menitnya, berapa jamnya, berapa harinya. Tuh. Lanjut, contoh lagi.
Suatu isotop memiliki waktu paruh 20 tahun. T setengah loh ya nih. T setengahnya 20 tahun. Waktu paruh kan. Berapakah jumlah isotop yang tersisa meluruh selama 60 tahun? Gampang. Tadi berarti 20 tahun, berarti kan mulanya kan 0 kan? 0. Waktu paruh 20 ya 20. Tambah 2 berapa? 40. Tambah 2 berapa? 60. Pakai 100 atau pakai 1? Pakai dua-duanya aja. Pakai dua-duanya ya. Kalau pakai 100%, berarti separuhnya ada berapa? 50%. 50. Separuhnya adalah berapa? 25%. Separuhnya adalah berapa? 12,5%. Itu kalau pakai persen. Kalau pakai angka utuh 100% kan 1 kan? Berarti separuhnya setengah, separuhnya seperempat, separuhnya seper 8 gitu kan? Iya. Jadi mau pakai yang persen boleh, pakai angka utuh 1 boleh. Sudah selesai. Kita lihat jawabannya. Loh, sama kan? Gampang kan? Iya, nggak ada yang sulit. Sangat gampang. Ya. Sekarang hitung waktu paruh. Nah. Lanjut. Setelah disimpan selama 60 hari, benar ya itu 60 ya itu ya. 60 hari, 16 gram radiosip masih tersisa 2 gram. Berapa waktu paruhnya? Ditanya berapa T setengahnya. Ditanya T setengah ini waktu paruh. Ya udah 60 hari, 16 menjadi 2. Tulis saja 16. Separuhnya berapa? 8. Separuhnya berapa? 4. Separuhnya berapa? 2 loh. Ini awalnya 16, ini akhirnya. Kemudian selama 60 hari. 60 hari di sini ya. Berarti di sini kan saat 0 hari. Di sini saat berapa? 60 hari. Kira-kira angka di sini berapa? Ayo. Berapa? 20. Sini 40. Berarti kalau saya bikin seperti ini, maka waktu paruhnya berapa? 20 hari. Kita lihat jawabannya. Ding 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 ding. Iya, sama ya. Cara cepat diperoleh waktu 20 hari. Gampang kan? Ya, seperti ini. Mudah. Lanjut. Nah, 20 hari. Oke, yang ini. Setelah disimpan selama 48 jam, 10 mg masih tersisa. Ah, gampang ini. Nggak sampai 1 menit, berapa? Berapa waktu paruhnya? Saya kasih nanti 1 menit saja. 10 jadi 5. 48 jam jadi berapa? Silahkan. Yang sudah menunggu jawaban. Halo, sudah ketemu berapa? Ayo, jangan lama-lama. Kan tinggal 10 jadi 5 tuh ya. Berarti 48 jam jadi berapa? 2 hari. Separuhnya kan? Berapa? 24 jam. 24 jam. Nah, itu aja. Soalnya mudah. Oke, lanjut. Ini soal UN. Waktu paruh isotop tembaga 65 adalah 128 hari. Jika semula disimpan 0,8 gram, ternyata masih tersisa 0,1 gram. Maka unsur tersebut telah disimpan selama berapa hari? Itu 120 ya, dia. Oke. Tinggal mana? Angka terbesarnya. Gramnya terbesar kan 0,8 kan?
0,8. Berarti separuhnya berapa? 0, separuhnya 0,2. Ketemu yang ditanya. Itu kan awalnya kan, ini akhirnya. Kemudian, aduh ketutup. Waduh, partisipannya 100, cuma yang hadir 64 ya. Waduh, silakan nanti tuliskan di chatnya dan terakhirnya 120 hari. Waktu paruhnya adalah 120 hari. Ya, berarti ini 120 waktu paruh kan? Berarti ini berapa? Ini 0 ya, 120. Berarti berapa lagi di sini? Tambah 220. 240. Tambah lagi 100 balap. berapa? Iya, 128, Pak. 128. Benar 128 ya? Ada 128? Ada yang jawab lagi yang lain? Oke. Ini belum saya selesaikan, kita lihat. Cara cepat. Saya pakai cara cepat aja ya. Loh. Sama, jawabannya C. 240 tambah 120. 128, 256, 38, 4 hari. Oh, 128 ya? Saya salah, sorry. Kelihatannya cuma nolnya saja. Berarti ini 256. 384. Sudah saya spelling model ini ya. Ini waktu paruhnya udah tak turunkan tulisannya, tapi ternyata masih ketutupan sama stop share itu. Kalau di kalian nggak kelihatan ya stop share ya, kalau saya kelihatan. Makanya misalnya saya tulis itu nggak terlalu mepet ke atas. Ini kok ketutup. Oke, kita cari berikutnya. Ini soal UN. Nah, masih berkutat tentang waktu paruh. Waktu paruh 18 hari. Jika unsur radioaktif tersebut disimpan selama 72 hari, berapa persenkah? Nah ini. Persen berarti pakai persen nanti ya. Kalau persen berarti mulai-mulainya 100% nanti. Oke, bisa didetek saya? Berarti mulai dari 0 hari. Waktu paruhnya 18, ya udah waktu paruhnya 18. Tambah 18 berapa? 32. 36 ya? 36, Mbak. Tambah 18 lagi berapa? 72. Nah, masa langsung 72, 36, Salah. 15. 54. Tambah 18 lagi. Apa langsung 72? 70. Langsung 72. Ya. Oke. Nah, kalau pakai persen, di sini tulis langsung 100%. Kan selalu berkebalikan. Kalau ini kecil ke besar, nanti kebalikannya ini besar ke kecil. Separuhnya 100, 50. Separuhnya lagi 25. Separuhnya lagi 12,5. Separuhnya lagi berapa? 6, berapa? 25%. Kita lihat, ting, loh sudah keluar. Jadi mau pakai rumus tadi boleh, mau pakai cara cepat juga boleh. Kalau saya sarankan, kalau nanti pas ketemu AKM atau UNAS atau SBMPTN, pakai cara ini aja, lebih gampang. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ada waktu paruh, ada juga nanti ngitungnya pakai aktivitas. Ya, ada waktu paruh, ada pakai aktivitas. Nanti kalau ketemu ini ngitungnya agak sedikit berbeda, ya. Kecuali nanti kalau ketemu seperti ini, ya. Nanti pasti kalau pakai ini jarang. Jadi pakai rumus ini jarang. Kenapa? Karena harus pakai kalkulator atau apa. Jadi biasanya hanya pakai soal EC kalau yang ini. Jadi contoh untuk menghitung aktivitas A sama dengan setengah pangkat T per setengah 0. Kalau tadi kan jumlah kan N ya. Tadi adalah NT
sama dengan setengah pangkat T per T setengah kali N0, kan gitu. Itu kalau ditanya jumlah zat. Kalau pakai aktivitas, N-nya diganti huruf A. Ya. Bisa berupa rumus seperti ini. 2,303 log A per AT, aktivitas saat ditanyakan, A mula-mula, dibagi saat aktivitas mula-mula, sama dengan min lambda kali T. Ini lambda ya. Ini lambda kali waktu, atau log itu adalah rumus tetapan 2,33 log aktivitas mula-mula dibagi aktivitas yang ditanya kali lambda T. Jadi nanti ada yang pakai min, ada pakai plus. Biasanya yang pakai min nanti tetap dipositifkan, dimutlakkan, meskipun harganya negatif, hasilnya dimutlakan. Di mana harga lambda, ya, lambda itu adalah 0,693 dibagi waktu paruh. Ya, 0,693 dibagi waktu paruh. Kita lihat aja contohnya, ini kayak apa sih contohnya? Kita lihat aja, masih seperti ini. Suatu radioisotop X mempunyai waktu paruh 2 tahun. Jika zat radioaktif mulai 20 gram, berapa gram zat yang tinggal setelah 6 tahun? Itu tinggal berapa? 2,5. Ya, 2,5 gram. Apakah bisa dihitung pakai aktivitas? Masih belum. Ini masih angka-angka gampang. Kita lewati saja. Nah ini. Nanti selain bahasa aktivitas, itu kalau di luar negeri pakai istilah DPM. Desintegrasi per menit. Peluruhannya per menit DPM. Ya. Contoh, sepotong tulang binatang purba menunjukkan aktivitas karbon C14, maka C14 karena umurnya tadi berapa? 5.093 tahun ya. 593 tahun, 5.000 tadi. Itu karena stabil ya, dipakai sebagai standar menghitung umur. Mempunyai DPM, keterangan DPM-nya di Gauger Mullernya adalah 1,9125 DPM. Bila waktu paruh isotop C14 adalah 15,3 DPM, maka dapat diperkirakan umur tulang tersebut adalah itu 5.668 tahun. Nanti cara ngitungnya gimana ada. Ini contoh. Ini yang pakai aktivitas. A yang ditanyakan saat aktivitas ditanyakan adalah saat aktivitas mula-mula 0 kali setengah pangkat T per setengah. Aktivitas, dan kan tadi kan 1,9125 dpm. Kemudian aktivitas mula-mula kan 15,3 dpm, punyanya karbon. Ya. Kali pangkat setengah T waktu ditanyakan dibagi waktu paruhnya karbon kan tadi 5668. Maka diperoleh umurnya tulang tadi adalah 17.004 tahun. 17.004 tahun. Ini cara menghitung kalau pakai cara aktivitas sehingga diketahui DPM. Silakan Tegar, ada raise hand. Ada pertanyaan Tegar? Atau kepencet lagi? Ada 2 orang yang raise hand, silakan. Kepencet juga. Oke. Ini ya cara aktivitas ya. Oke. Suatu sampel kayu dianalisis ternyata 1 gram karbon pada kayu tersebut punya aktivitas 8,5 dpm. Apalagi disintegrasi per menit. Berapakah umur kayu tersebut bila waktu paruh karbon C14 adalah 5.770 tahun. Nanti keterangan ini 5.770 tergantung soalnya ya. Tergantung soal di buku berapa menyebutnya. Dan aktivitas karbon 14 dalam makhluk hidup, M itu makhluk hidup adalah 15,3 dpm. Kalau ini standar.
Kalau C13, C14 itu dPm-nya 15,3. Oke, kita buka aja cara pembahasannya, cara ngitungnya seperti ini. Ya. Untuk mencari harga K atau lambda tadi, tadi sama dengan lambda tadi, 0,693 dibagi waktu paruh didapatkan 1,294. Maka masukkan ke rumus 2,3 log aktivitas saat ditanya dibagi saat mula-mula. Nah, sama dengan KT. Tadi K di depan itu pakai rumus lambda ya. Di sini pakai K, sama. Diketahui K-nya sudah ketemu di berapa? 1,294. Ditanya adalah waktu berapa lama. Ternyata dari hasil hitungan diperoleh umur kayu tadi, sepotong kayu tadi adalah 4.900 tahun. 4.900 tahun. Sama dengan umur negara Cina. Bahkan lebih, negara Cina sudah 6.000 tahun. Ya. Lanjut. Ini LKS lama, saya ambil soal-soalnya. Pembahasannya sudah ada. Tinggal dipakai saja, tinggal dipelajari saja. Sudah saya kasih cara pembahasannya, soalnya sudah saya kasih semua, tinggal dipelajari ulang. Ya. Kapan? Tidak bisa cerita. Nanti kalau ada kata plus, min, nanti silakan dipositifkan, dimutlakkan. Jadi tidak ada harga tahun itu negatif. Tahun selalu berharga positif. Itu. Dasarkan sama semuanya. Oke, lengkap ya. Tinggal baca, tinggal pelajari saja. Oke. Nanti silahkan lihat di e-learningnya, tapi di atas jam 3 saja. Ya, latihan-latihan saja kita. Sudah paham atau belum? Loh, sudah semuanya. Sudah saya kasih jawabannya. Nih, ini kegunaan radioisotop. Ya. Tadi saya bilang tadi adalah yodium. Seperti nomor 7 ini, isotop yodium, waktu paruhnya 2 hari, itu digunakan untuk mengetahui tingkat hormon darah. Jadi isotop-isotop ini digunakan untuk mengobati atau mengurangi. Contoh isotop emas 198. Dengan waktu paruh 2,69 hari, dia meluruh memancarkan beta, dia digunakan untuk memeriksa fungsi ginjalnya itu baik atau tidak. Kemudian yodium 131 mendeteksi darah yang menggumpal atau untuk kanker gondok atau untuk mencari lokasi kista ginjal di mana letaknya. Karena nanti dia akan menempel di letaknya di kista itu. Kemudian isotop karbon 11 itu bisa menghasilkan citra otak dan pankreas. Maksudnya kalau kalian mau melihat pankreasnya seperti apa, itu nanti bisa disinar Roentgen menggunakan ini isotop karbon. Ya. Jadi otaknya itu disinar, nanti dilihat bagian mana yang kopong atau kosong, pankreas mana yang sudah rusak bisa terdeteksi. Kemudian isotop besi digunakan untuk mengetahui metabolisme besi dalam darah. Ini bagi penderita apa ini? Darah rendah, hemoglobinnya kurang. Kemudian isotop xenon untuk mengukur kapasitas paru-paru. Ya. Kapasitas paru-paru orang di dataran rendah dan dataran tinggi sangat berbeda. Kemudian isotop oksigen untuk menguji fungsi paru-parunya. Fungsi paru-parunya normal apa tidak? Ya. Menyempit atau enggak? Kemudian tadi sudah selenium untuk menentukan dan ukuran pankreas, ya, normal atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, gitu.
fungsi radioisotop. Nah, persamaan transmutasi. Nah, jumlah reaktan harus sama dengan jumlah produk. Ini sebenarnya adalah penyederhanaan saja. Contohnya seperti ini. Nitrogen bereaksi dengan sinar alfa akan menjadi oksigen dengan satu hidrogen. Jumlah kiri bawah harus sama dengan jumlah kanan bawah. 7 tambah 2, 9. 1 tambah 8, 9. Sama kan? Kemudian 14 tambah 4, 18. 1 tambah 17, 18. Nah, cara singkatnya, hanya menuliskan awal dan menuliskan akhir. Nah, partikelnya ini dituliskan di dalamnya. Ini kan alfa, ini kan proton. Itu aja. Jadi reaksi ini boleh disingkat unsur awal, unsur akhir, partikel alfa, partikel proton. Gitu aja. Dengan tanda koma pemisah. Jadi alfa punya kiri, proton punya kanan. Itulah rumus apa? Transmutasi. Ya, cara singkatnya. Jadi kalau nanti ketemu soal seperti ini, saya punya 7N alfa proton, kemudian 8 oksigen. Bagaimana reaksinya? Ya dibalik menjadi atas ini. Gitu ya. Jadi nitrogen tambah alfa, oksigen tambah proton. Itu aja hasilnya. Jadinya seperti ini. Dibolak-balik reaksinya sama. Nah, contoh seperti ini. Tuliskan secara lengkap persamaan reaksinya. Gampang. Kiri-kiri, kanan-kanan. Gitu ya. Jadi kalau kiri berarti 94 plutonium 239. Itu kan ada alfa. Ya udah ditambah alfa. 2 helium 4 atau alfa 4 tanda panah. Ini kan koma kan? 96 PM 242. Nah, ini kan siapa nih? Neutron kan? 0 N. Gitu ya. Kita buka. Nah, sama kan? Itu aja. Lanjut. Nah, waktu paruh masing-masing unsur. Ini contoh saja, nanti silahkan dibaca. Jadi nanti contohnya yang pertama ini polonium. Dia dengan menangkap alfa akan menjadi amerisium, kemudian juga melepaskan proton, juga melepaskan 2 neutron. Ya, faktornya sekian. Jadi nanti kalau kalian jumlah, atas kiri, atas kanan sama, bawah kiri, bawah kanan sama, persis sama. Ya, ini sebagai contoh. Lanjut. Lengkapilah persamaan reaksi transmutasi itu dengan tulisan cara peningkatannya. Oh gitu. Oke, mana yang dijadikan contoh ini? Yang dijadikan contoh mana ini? Lengkapilah, kemudian tulislah cara menyingkatnya. Contoh nomor 1 saja ya. Nomor 1. Kiri jumlahnya 4, ditambah 26, kanan sudah 6. Atas 9 tambah 4, 13. Berarti ini sudah 12, berarti kurang 1. Sama-sama 6 berarti, nah udah selesai. Kalau mau disingkat, tuliskan awalnya 4 berlium 9 buka kurung. Ya, helium kan alfa kan? Koma siapa nih? Neutron. Kemudian sama 6C12 gitu aja. Itu contohnya. Kalau pengen melengkapi. Yang kiri melengkapi, yang kanan tulisan singkatnya. Oke, saya lewati itu. Sudah ada kuncinya. Silakan dibaca. Ya. Oke, itu kuncinya sudah ada. Tak permudah kalian, tinggal baca. Nah, ini gambaran tadi, bom atom tadi. Ya. Satu bom atom saja bisa menghancurkan satu kota. Ya. Di dunia ini yang punya reaktor bom nuklir banyak. Utamanya Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, India, Pakistan, Israel. Itu punya semua, ya.
Cina sekarang sudah hampir 1000 punyanya. Kalau Rusia dan Amerika itu berimbang. Amerika 5.000 bom nuklirnya, kalau Rusia hampir 8.000 untuk data terakhir itu. Ya. Satu saja meleset, tidak tahu jadi apa. Ya. Kalau perang nuklir, entahlah, semoga jangan terjadi. Itu gambarannya. Ini. Yang kiri itu adalah fat boy. The fat boy, si gemuk. Yang kanan little. Kalau yang kiri itu dijatuhkan di Nagasaki, yang kanan itu di Hiroshima, lebih kecil kapasitasnya. Ada videonya untuk cara kerja ini nanti, kalau mau tampil untuk ditampilkan. Nah, ini adalah contoh reaktor atom. Pembangkit listrik. Kita mau punya satu di Muria, di Gunung Muria, ya. Tapi sampai sekarang masih polemik, ya, masih polemik. Jadi dibangun atau tidak. Keuntungannya adalah apa? Listriknya sangat efisien, ya. Listriknya sangat efisien. Tetapi kerugiannya kalau meledak, kalau bocor, ya sudah. Ya. Tetapi kita punya 3 reaktor atom untuk penelitian. 1 di Yogyakarta, 2 di Bandung. Ya. Dulu kakak-kakak kelasmu sudah pernah ke sana. Kalau saya pribadi pernah ke Yogyakarta. Sudah masuk ke bagian yang ini, yang di airnya ini. Jadi tahu persis. Dan satu reaktor atom ini, reaktor PLTA ini, PLT uap tenaga nuklir ini, harus memenuhi syarat tahan terhadap gempa 8 skala Richter. Jadi kalau ada goncangan, dia dengan kekuatan 8 skala Richter dia tidak retak, tidak bocor. Ya. Tapi ya gitu. Ini adalah sebenarnya ada pendinginnya, pendingin. Di dalamnya itu adalah ada aliran airnya untuk mendinginkan ini. Bahan bakarnya nggak sampai 1 gram. Makanya saya bilang hebat kan? Nggak sampai 1 gram. Tetapi harus selalu dialiri air. Tapi ini kan panas. Panas menghasilkan uap. Uap menghasilkan turbin. Turbin menghasilkan generator listrik. Sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, inilah tadi pokok bahasan tentang reaksi inti. Ya, saya mohon nanti dipelajari ulang. Saya bagi nih soalnya di kelasnya, atau juga saya kasihkan di e-learning. Tapi yang biar cepat nanti kita bagi grup saja. Ya, semoga bermanfaat, bisa dipelajari, bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita bahwa energi itu bisa bermanfaat juga bisa sangat berbahaya. Tergantung kita manusianya bagaimana mau memakainya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.